Posisi saya masih di Palu waktu itu. Berarti ada di Palu? Ada di Palu, ya. Itu juga termasuk pengalaman yang luar biasa. Waktu itu saya masih berada di kantor saat kejadian gempa. Sore menjelang malam, maghrib tepatnya. Nah, cuma memang kejadian 2018 itu memang kejadian yang sangat menguncangkan dunia lah. Sampai ya sampai terjadi gempa seperti itu yang memang di luar prediksi, dan itu sangat-sangat membuat, ya terus terang saya sedikit shock, kaget. Cuman hal itu tidak membuat saya gentar dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai abdi negara. Nah, keluarga gimana tuh? Kan pasti keluarga panik. Pasti panik, apalagi media kita ini kan sangat responsif kan terhadap berita-berita yang apalagi dengan bencana atau apapun yang berskala nasional seperti itu. Pastilah yang namanya keluarga itu pasti panik, was-was. Dari keluarga atau dari dirimu sendiri ada ndak rasa kapok ini? Tidak ada. Kembali lagi saya tekankan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang ini adalah salah satu tugas dari seorang abdi negara, yang dimana apapun yang terjadi dan bagaimanapun, dimanapun, itu memang kita harus selalu siap menghadapi keadaan, bahkan bencana seperti yang terjadi di 2018 itu. Jadi ya saya tidak merasa kapok atau takut atau apapun. Nah, saat ini kan kita bulan September ya. Udah mau peringatannya yang ke 3 tahun ya. Tiga tahun. Nah, kita doakan lah ya, semoga korban bencana alam itu amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Oke. Nah, tadi tuh bro kan pengalaman lu saat menginjakan kaki di Sulawesi. Saat tugas. Sekarang sampai saat ini, hal apa yang berkesan dalam menjalankan pekerjaan secara supaya biar jadi secara tupoksi. Ya memang pekerjaan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya bekerja sebagai pembimbing kemasyarakatan, yang dimana pekerjaan saya ini berkenaan dengan para warga binaan atau narapidana. Banyak kesan-kesan yang memang saya temui di lapangan dan saat saya menjalani tugas, di mana seorang warga binaan ini dia pasti selalu distigma negatif oleh masyarakat, padahal kita tidak tahu dia melakukan sebuah tindak pidana itu memiliki latar belakang atau motivasi apa. Nah, di situ terkadang saya merasa terenyuh ketika para warga binaan ini bercerita atau mengungkapkan bagaimana kronologisnya sehingga bisa sampai dia dipidana dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Dari situ saya dan tidak jarang yang melatar belakangi mereka membuat lakukan tindak pidana ini memang hal-hal yang terpaksa dilakukan karena sebuah keadaan dan kondisi tertentu yang dimana dia terpaksa melakukan hal itu untuk mungkin satu contoh beginilah, sebuah pencurian ya, memang walaupun itu bukan alasan pembenar, ada seorang ibu yang dia mencuri untuk membelikan susu anaknya, walaupun memang itu tidak bisa kita benarkan, yang namanya mencuri tetap mencuri. Nah, itu kan hukum positif yang berlaku di negara kita Republik Indonesia ini. Nah, di situ saya merasa terenyuh ketika dia menjelaskan bagaimana dia kronologisnya terjadi sebuah tindak pidana, latar belakang dia melakukan sebuah tindak pidana. Nah, di situ adalah kesan-kesan di mana saya ini bahwa sebagai abdi negara, sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan itu mencoba untuk membimbing mereka-mereka ini yang sedang menjalani hukuman di lembaga yang divonis bersalah dengan contoh-contoh hal tersebut itu tadi. Itu bagaimana setelah menjalani pembinaan di lembaga itu bisa kembali ke masyarakatan dan diterima oleh masyarakat dan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Karena saya berpikir begini, ketika kehidupan masyarakat itu sejahtera, saya yakin itu hal-hal seperti semacam pencurian atau mungkin masalah-masalah atau tindak pidana yang lain itu akan menurun. Karena rata-rata yang saya temui di lapangan, salah satu faktor utama orang melakukan tindak pidana itu adalah faktor ekonomi. Ya, walaupun memang tidak bisa kita
benarkan bahwa ketika kita tidak mempunyai ekonomi yang bagus, kita mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Berarti dapat gue simpulkan kesejahteraan itu berbanding terbalik dengan kejahatan. Ya, Semakin sejahtera masyarakat, kejahatan semakin menurun. betul. Betul bro ya? Saya katakan begitu. Karena memang rata-rata faktor utama yang saya temui di lapangan seperti itu. Oke bro, terakhir bro. Ini kan masih dalam Ivoria. Ya, Ivoria penerimaan besar-besaran calon pegawai negeri sipil. betul. Lu sendiri yang sekarang ini saat ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil, kira-kira pesan apa dari lo yang mau lo sampaikan? Ya, pesan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang ingin menjadi abdi negara, itu yang utama adalah persiapkan diri mental secara baik. Karena begini, jangan pernah percaya kepada perkataan siapapun bahwa penerimaan abdi negara atau aparatur sipil negara yang sekarang ini itu istilahnya ada permainan. Itu saya katakan bahwa itu sekarang sudah tidak dimungkinkan untuk terjadi. Karena semua sistem, semua terbuka. Bahkan pada saat proses seleksi itu, masyarakat umum pun bisa memantau. Bisa menyaksikan langsung. Bisa menyaksikan langsung di tempat lokasi tes, ataupun sekarang bisa melihat melalui YouTube. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk oknum-oknum tertentu memanfaatkan proses seleksi ini. Seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap percaya diri bahwa memang kalau kita siap dan kita persiapkan itu baik-baik, bukan hal yang mustahil teman-teman sekalian bisa menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN. Ya, seperti itu saja. Oke. Berarti intinya tetap percaya diri, tetap optimis ya. Optimis. Tetap optimis. Persiapkan diri baik-baik. Dan jangan pernah berpikiran kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa menjadi ASN. ASN. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Sekiranya mungkin cukup bro ya. Kita bahas-bahas masalah ASN ini. Mungkin kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Siap. Terima kasih banyak bro atas informasinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, semoga apa yang kita bicarakan di sini dapat menjadi manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Betul. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.